Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang benda yang tidak perlu kamu beli ketika kamu hidup minimalis. Saat kamu memilih gaya hidup minimalis, artinya secara sadar kamu hidup dengan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Memahami konsep dalam mengutamakan fungsi atau kegunaan dari benda-benda milikmu, sekaligus menyingkirkan hal-hal yang dapat mengganggu pemikiran dari kesederhanaan tersebut. Untuk mengawali hidup minimalis, setidaknya kamu bisa mengurangi daftar belanja barang yang tidak perlu kamu gunakan. Apa saja benda-benda itu? Berikut adalah barangnya. Yang pertama, aksesoris. Untuk lebih ringkas, saat hidup minimalis, kamu tidak perlu lagi membeli aksesoris, kecuali benar-benar memiliki fungsi utama dalam keseharian. Contoh aksesoris yang lebih baik tidak kamu beli atau kamu kurangi adalah aksesoris pakaian seperti topi, sabuk, pin, dan lain-lain, aksesoris peralatan rumah, aksesoris kendaraan, dan masih banyak lagi. Kedua, souvenir. Benda kenangan atau hadiah kecil usai dari suatu acara, dan oleh-oleh yaitu souvenir, keberadaannya yang hanya berfungsi sebagai kenangan tidaklah bermanfaat, kecuali kamu sangat menyukainya atau memiliki kegunaan besar terhadap kebutuhanmu. Souvenir menjadi salah satu daftar benda yang wajib kamu kurangi di rumahmu saat kamu mulai gaya hidup minimalis. Mayoritas souvenir hanya menjadi hiasan belaka. Daripada memenuhi rumah dengan hiasan, menggantinya dengan 1 atau 2 tanaman mungkin lebih baik. Hidup minimalis artinya kamu siap melepaskan benda-benda kenangan itu untuk mengutamakan benda yang lebih berguna. Ketiga, benda sekali pakai. Hidup minimalis sebaiknya kamu lebih selektif dalam memilih barang yang akan dibeli. Lebih baik membeli benda yang dapat bertahan lama dan berfungsi dengan baik, daripada benda yang menonjolkan sisi cantiknya saja, tetapi sekali pakai. Misalnya sikat gigi yang beli lagi setiap 3 bulan sekali dapat diganti dengan sikat gigi elektrik yang lebih tahan lama. Keempat, benda berlipat ganda. Menurut pengertian minimalis yang menekankan kesederhanaan, tentu lebih baik memiliki satu benda yang saat itu memang dibutuhkan, kemudian membeli lagi ketika sudah habis. Bagaimanapun ketika kamu pergi belanja, hormon yang meningkatkan perasaan senang akan muncul. Benda-benda yang seringkali ditakutkan akan kehabisan sehingga membeli cadangannya ialah sabun, sampo, juga cairan pembersih. Bahkan tidak jarang, kosmetik dibeli double untuk cadangan bagi wanita. Kelima, kostum perayaan. Saat hari-hari istimewa, memang pakaian atau kostum khusus biasanya diperlukan. Namun, pernahkah kamu berpikir bahwa kostum tersebut hanya 1 kali pakai dan sekarang menghabiskan ruang pakaianmu saja? Ini dia yang menghalangi hidup minimalis, yaitu perasaan ingin mengenang dan memiliki. Ada cara lain agar kamu bisa tetap memakai kostum khusus saat perayaan. Apabila suatu ketika kamu membutuhkan kostum khusus, kamu bisa saja menyewanya. Kemudian jika ingin mengenangnya, tinggal mengabadikannya dalam sebuah foto. Keenam, sofa besar. Sofa biasanya menjadi penentu sebuah rumah benar-benar disebut rumah. Namun tidak untuk gaya hidup minimalis. Sofa atau kursi panjang dan besar tidak perlu merepotkanmu lagi. Dengan lebih sederhana, kamu hanya perlu 1-3 saja. Sofa kecil ukuran untuk 1 orang. Lebih ringkas lagi, kamu bisa membeli kursi atau meja yang bisa dilipat atau foldable. Bahkan mereka yang sangat minimalis memilih untuk lesehan daripada menggunakan kursi. Kali ini kamu tidak perlu se-ekstrem itu untuk memilih perlahan, tapi pasti saja. Hidup minimalis bukan gaya hidup yang memaksa dan menyulitkan. Baiknya minimalis adalah gaya hidup yang menyederhanakan dan memudahkan. Ketujuh, buku dan majalah. Selanjutnya adalah buku dan majalah. Cobalah berhenti membeli buku atau berlangganan majalah yang tidak benar-benar dibutuhkan atau disukai. Sayang sekali jika setelah kamu baca hanya tertumpuk tanpa dibuka kembali. Mari lebih selektif dalam membeli buku. Jika kamu ingin membeli buku, sekarang tidak hanya buku cetak, melainkan tersedia pula versi buku elektronik atau e-book. Selain hemat ruang, kamu juga hemat dalam keuangan karena biasanya versi e-book lebih murah dari buku cetak. Kedelapan, hadiah berupa barang.
Dengan hidup minimalis, kamu sendiri akan kewalahan jika seseorang memberimu kado berupa barang. Sebaliknya, kamu akan berpikir 2 kali sebelum membeli hadiah benda kepada seseorang. Pasalnya, beberapa hadiah tersebut hanya berfungsi sebagai hiasan semata. Solusinya, kamu dapat memberi hadiah yang bermanfaat, misalnya berupa pengalaman, beri hadiah seperti tiket konser, tiket kelas memasak atau menulis, ajak ikut volunteering, atau bahkan liburan traveling. Kesembilan, peralatan kebersihan dan dapur. Perkakas kebersihan dan dapur sekarang ini banyak sekali dan beragam. Dibuat alat baru dengan fungsinya masing-masing. Keinginan memiliki selalu muncul dengan alasan memudahkannya. Nyatanya, banyak perkakas justru memakan waktu untuk lebih merawat perkakas tersebut. Bagaimana jika kamu kembali ke mode awal? Cukup membeli 1 atau 2 benda yang dapat berfungsi secara keseluruhan. Misalnya, lebih baik memiliki 1 pisau serbaguna daripada memiliki pisau buah, pisau roti, dan pisau daging bersamaan. Termasuk cairan pembersih, seperti hanya memiliki soda kue sebagai bahan pembersih daripada membeli berbagai bahan kimia. Ke-10, mainan. Benda terakhir adalah mainan. Berukuran mini sampai besar sekali, yang fungsinya untuk dimainkan. Jika di rumah ada anak-anak, 5-10 mainan mungkin saja sudah cukup untuk dimiliki. Sekarang, membuat anak senang tidak hanya lewat mainan. Ajak saja anak melakukan aktivitas yang lebih mengedukasi dan menyenangkan. Itu dia 10 benda yang tidak perlu kamu miliki atau beli ketika hidup dengan gaya hidup minimalis. Kali ini kita akan membahas tentang tak perlu membeli dan memiliki segalanya. Saat ini kita bisa mengakses segala informasi di dunia, terutama tentang barang apa saja yang sedang populer saat ini. Mulai dari mobil mewah yang berharga miliaran rupiah, jam tangan super mewah yang harganya bahkan setara mobil mewah tersebut, pakaian brand terkenal yang mahal, dan benda-benda lain yang semuanya dapat dibeli ketika kita mampu membelinya. Namun pertanyaannya, apakah semua itu perlu untuk dibeli? Kadang kita sendiri tak dapat membedakan mana yang keperluan, mana yang keinginan. Kita merasa barang-barang tersebut perlu untuk dibeli, padahal setelah dimiliki pun, kita tidak memakainya setiap hari. Terkadang bahkan kita sampai lupa bahwa kita memiliki benda tersebut. Paling parahnya lagi adalah kita membeli benda-benda mewah tersebut karena gengsi, ingin dicap hebat oleh orang lain. Padahal orang lain tersebut pun tidak terlalu peduli dengan kehidupan kita, apalagi dengan barang yang kita miliki. Lalu, kembali lagi saya bertanya, untuk apa kita membeli barang tersebut? Bagi kalangan kelas atas, menurut saya hal itu masih wajar, karena membeli barang tersebut mungkin tidak terlalu mempengaruhi keuangan mereka. Namun sangat disayangkan bagi kalangan menengah ke bawah untuk rela berhutang ratusan juta hingga miliaran rupiah demi mendapatkan benda-benda mewah tersebut, hingga akhirnya terlilit hutang kredit yang besar demi gengsi yang tak seberapa. Hutang yang besar itu memakan waktu 10 hingga 20 tahun hidup mereka, dengan harapan mereka tak mati dalam 20 tahun itu dan selalu sehat. Namun jika sakit dan kemungkinan terburuk adalah meninggal dunia, cobalah prediksi apa yang akan menerpa keluarganya. Mereka akan dililit hutang dan dikejar penagih hutang setiap harinya, dan itu akan menjadi mimpi buruk keluarganya. Semoga itu hanya contoh saja dan tidak terjadi di dunia nyata. Bukan hanya barang mewah, cobalah perhatikan di sekeliling ruangan di rumah kita. Seberantakan apakah ruangan tersebut? Apakah ada banyak barang tak penting yang menumpuk? Jika iya, mungkin kamu perlu melakukan decluttering barang, atau setidaknya merapikan barang tersebut. Mungkin kita tak sadar setelah membeli barang yang tak perlu tadi, atau istilah lainnya kita hanya lapar mata saja. Lapar mata inilah yang menurut saya tidak diperlukan dalam hidup kita. Pamer sesuatu ke orang yang bahkan tidak peduli dengan kehidupan kita. Kalau diperhatikan dalam kehidupan sosial manusia, ada satu hal aneh,
yang terlihat jelas dalam banyak orang di sekeliling kita. Budaya pamer ke orang-orang, baik yang mereka kenal sampai ke orang asing sekalipun. Terkadang kita bahkan rela menghabiskan ratusan juta rupiah untuk membeli mobil keluaran terbaru atau barang mewah lainnya demi membuat kesan hebat kepada orang-orang sekitar kita. Meskipun bisa saja orang-orang tersebut tidak peduli dengan diri kita. Apalagi barang mewah yang kita beli tadi. Seperti yang sudah saya katakan, sosial media juga telah mendorong kita untuk selalu memamerkan apa saja yang ada dalam kehidupan kita. Mulai dari kehidupan keluarga, percintaan, persahabatan, kesuksesan, pendidikan, perjalanan keluar kota atau luar negeri, dan barang-barang mewah apa saja yang kita miliki. Anehnya, seperti dalam sosial media saya, tidak lebih dari 5% orang yang ada di sosial media saya mengenal saya secara dekat. Dan tentu saja mereka tidak terlalu peduli dengan kehidupan saya atau barang-barang yang dibeli. Saya pun tidak mengelak fakta bahwa saya juga masih sering memposting kehidupan saya ke sosial media. Saya kadang merasakan perasaan senang yang aneh ketika mendapatkan ratusan hingga ribuan likes di Instagram. Tetapi lambat laun saya tersadar bahwa semua itu tidaklah terlalu penting-penting amat. Budaya pamer atau menjaga citra diri yang hebat dengan membeli barang-barang mahal atau barang yang tidak kita perlukan dalam hidup harus perlahan-lahan kita kurangi. Mungkin ada sedikit pengecualian untuk orang-orang tertentu seperti para selebriti yang ada di dunia. Mereka hidup dari perhatian orang lain. Ketika perhatian orang lain tersebut mulai redup, mereka perlu meningkatkan perhatian mereka seperti membeli mobil super mewah atau mengoleksi hal-hal mahal lainnya agar dapat disorot media massa dan meningkatkan jumlah pekerjaan mereka sebagai selebriti. Nah, tapi orang biasa, apakah harus mengikuti hal ini? Apa untungnya bagi kita? Kalau tidak ada, jangan kita ambil pusing untuk beli barang mewah yang untuk membayarnya saja harus menyicil puluhan bulan atau tahun. Hidup bukan untuk pamer ke orang lain dan menyusahkan diri kita sendiri. Tak perlu membeli segalanya, cukup membeli hal yang benar-benar bisa membuatmu bahagia. Atau beli saja barang yang kamu butuhkan, bukan keinginan kamu yang hanya bersifat sementara. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.